Halo, perkenalkan nama saya Ana Agung Dianggap Praiboa, NIM 2308561099 dari kelas C. Pada video ini saya akan membahas soal dalam ujian akhir semester mata kuliah algoritma dan pemrograman. Yang mana saya di sini akan menjelaskan program selection sort. Ini merupakan program yang telah saya buat menggunakan bahasa Java. Pada baris pertama ini merupakan library Java Util dengan simbol bintang yang merupakan artinya saya memasukkan semua kelas yang ada dalam bahasa Java, termasuk itu angka random dan juga scanner. Kemudian pada baris ketiga ini saya menamakan program ini yaitu dengan selection sort. Selanjutnya pada baris keempat ini merupakan kelas angka random, yaitu memunculkan angka random. Kemudian pada baris kelima yaitu kelas scanner, yaitu agar user bisa menginputkan suatu nilai. Pada baris ketujuh ini merupakan fungsi utama dari program ini dan juga terdapat fungsi kedua lainnya untuk perhitungan. Nah, fungsi utama ini saya mendeklarasikan dua tipe data integer, yaitu variabel n dan variabel i, dan saya mencetak suatu kalimat yaitu masukkan jumlah n. Nah, n di sini sebagai tempat menampung variabel menampung data yang diinputkan oleh user atau pengguna. Dan pada baris ke-12 ini merupakan saya mendeklarasikan integer array dengan nama elemen sepanjang n. Pada baris ke-14 ini saya mencetak suatu kalimat yaitu n yang diinputkan saya kembali akan cetak dilanjutkan dengan angka acak adalah. Nah, di sini saya bertujuan untuk memberikan pernyataan angka acak yang dikeluarkan oleh program ini. Selanjutnya pada baris ke-15 sampai 17 ini merupakan for loop, di mana for loop ini berfungsi untuk mencetak angka random. Nah, angka random ini maksimal sampai 50. Dan baris ke-17 ini mencetak angka-angka tersebut sebanyak n. Oke, baris ke-19 ini merupakan baris output untuk menciptakan suatu baris baru. Pada baris ke-20 saya mencetak suatu pernyataan kembali yaitu tahapan selection sort. Nah, kemudian tahapan-tahapan tersebut akan dilakukan pada fungsi selection sort ini. Nah, dengan itu saya memanggil selection sort dengan parameter variabel array elemen dengan juga variabel n dengan data integer. Selanjutnya pada baris ke-22 ini saya mencetak pernyataan kembali yaitu hasil selection sort. Kemudian hasilnya itu akan dicetak pada baris ke-24 yang sebelumnya akan dilakukan proses for loop, mana i dimulai dari 0 sampai n-1. Nah, kita beralih ke fungsi kedua yaitu fungsi sortirannya dengan menggunakan metode selection sort. Kemudian saya menggunakan parameter integer array dengan nama elemen dan juga integer n. Selanjutnya pada baris ke-29 ini saya mendeklarasikan beberapa variabel integer pada variabel nilai terendah, temporary, a, b, dan c. Pada baris ke-31 ini merupakan for loop di mana a dimulai dari 0 sampai n-2. Mana nilai terendah ini saya mulai dari variabel a. Kemudian selanjutnya terdapat proses for loop mana b ini sama dengan a plus 1, artinya b merupakan angka yang lebih besar atau setelahnya dari angka dari variabel a. Kemudian sampai n-1. Selanjutnya pada baris ke-34 ini ada if jika elemen dengan indeks ke b lebih kecil
daripada elemen dari indeks ke nilai terendah, maka yang jadi status dari nilai terendah ini yaitu sama dengan B, ada variabel B. Kemudian di sini terdapat pada baris ke-38 ini terdapat if, di mana jika nilai terendah tidak sama dengan B, maka akan dilakukan proses perulangan sampai perulangan itu selesai. Selanjutnya pada baris ke-43 ini merupakan saya mencetak elemen ke C-nya. Pertama saya melakukan for loop di C sama dengan 0 sampai n-1, kemudian saya mencetak elemen ke C, elemen indeks ke C yang diubah dari tipe data integer menjadi string, dan saya print suatu baris baru. Ini merupakan baris baru, dan akan kembali lagi ke proses ke fungsi main, dan nanti hasilnya akan dicetak di sini. Selanjutnya saya akan menjalankan program ini. Program meminta untuk masukkan jumlah n. Saya ingin masukkan jumlah n itu adalah 8. Nah, sini akan muncul 8 angka acak, yaitu yang terdiri dari 20, 45, 22, 1, 19, 35, 8, dan 6. Ini merupakan hasil cetak dari program ini, yaitu pada baris ke-17. Selanjutnya terdapat tahapan selection sort. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Sini awalnya adalah urutannya seperti ini. Pertama nih seperti yang pada baris ke 32 ini, nilai terendah ini sama dengan A. Nah, ini sama dengan ini adalah A-nya yang dijadikan status nilai terendah. Kemudian ini akan membandingkan seluruh angka yang ada di sampingnya yang paling kecil. Jika ditemukan yang paling kecil, akan dilakukan proses pertukaran, di mana terdapat angka yang lebih kecil, yaitu adalah 1. Nah, akan dilakukan proses pertukaran ya, yang dimana 1 menjadi di depan, dan juga nah, ketika saya menginputkan jumlah n yaitu adalah 8, nah, muncul hasil output angka acak. Ini merupakan hasil yang dibuat oleh program ini, yaitu pada baris ke 15. Nah, kemudian muncul hasil dari 8 angka acak ini yang merupakan hasil cetak dari program ini, yaitu pada baris ke 15 dan dicetak pada baris ke 17. Nah, selanjutnya tahapan selection sort. Saya akan menjelaskan cara kerjanya selection sort ini, yaitu dengan di sini terdapat, ini merupakan, kalau dalam codingannya ini adalah variabel A. Ini yang dimana ini jadikan sebagai nilai terendah atau nilai minimal saat ini. Nah, kemudian program akan memeriksa apakah ada yang lebih kecil. Nah, akan ditemukan yang lebih kecil ternyata adalah angka 2. Kemudian akan dilakukan proses pertukaran, 2 menjadi sini dan 11 menjadi sini. Kemudian hasilnya akan jadi seperti ini. Kita akan melakukan suatu pertukaran. Selanjutnya di sini minimal yang nilai terendah yang baru ini yaitu adalah B. Di sini nilai terendah yang baru yaitu ada 12. Nah, 12 ini membandingkan angka ini sampai sampingnya. Ketika ia menemukan angka lebih kecil daripada dirinya, akan dilakukan proses pertukaran, dan ditemukan yaitu angka 7. Nah, mereka akan saling bertukar.
dan 7 menjadi sini, dan 12 menjadi sini. Dan 7 ini menjadi minimal baru atau nilai terendah yang baru. Kemudian 11 ini kemudian selanjutnya 11 membandingkan angka di sebelahnya, yaitu dengan mengecek angka yang lebih kecil daripada dirinya, dan jika ditemukan akan dilakukan proses pertukaran. Begitu seterusnya sampai program angka acak ini menjadi terurut, dan ini merupakan hasil selection sort menggunakan metode hasil sortir menggunakan metode selection sort yang awalnya dari seperti ini menjadi seperti ini. Dan selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan flowchartnya. Nah, ini terdapat dua fungsi sama seperti selection sortnya tadi. Pertama saya akan menjelaskan fungsi mainnya. Pertama saya mendeklarasikan dua variabel, yaitu variabel n dan variabel i. Selanjutnya saya mengeluarkan suatu output, yaitu masukkan jumlah n. Dan di sini input n, di sini agar user bisa menginputkan n yang diinginkan atau nilai yang diinginkan. Dan saya mendeklarasikan integer array dengan nama elemen sepanjang n. Selanjutnya saya mengeluarkan suatu output, yaitu n dilanjutkan dengan string angka acak adalah n di sini adalah angka yang diinputkan nanti. Dia misal kalau n-nya itu 5, jadinya outputnya 5 angka acak adalah gitu. Selanjutnya akan dilakukan proses for loop. Nih for loop ini buat mencetak angka random sebanyak n yang diminta oleh user. Nah, ini adalah output untuk membuat baris baru. Nah, ini output juga untuk mencetak suatu pernyataan tahapan selection sort. Nah, dan di sini terdapat pemanggilan suatu fungsi, yaitu fungsi selection sort dengan parameter variabel elemen dan n. Dan kita beralih ke fungsi itu, mana pertama saya mendeklarasikan integer nilai terendah temp a, b, dan c. Kemudian akan dilakukan proses for loop, mana a sama dengan 0 sampai n min 2, dan akan dilanjutkan step nilai saat ini nilai terendah itu sama dengan a, yang dimana a itu artinya menjadi nilai terendah. Kemudian ada for loop lagi, yaitu b sama dengan a ditambah 1 sampai n min 1. Nah, b di sini berarti sama dengan a plus 1, jadinya b itu angka yang lebih besar daripada a. Selanjutnya akan dilakukan proses next, dan ini terdapat if jika elemen indeks ke b lebih kecil daripada elemen indeks ke nilai terendah, maka jika benar nilai terendah yaitu sama dengan variabel b. Kemudian lanjut, jika nilai terendah tidak sama dengan b, jika benar akan dilakukan proses pertukaran. Kemudian selanjutnya ini merupakan output untuk menghasilkan output tahapan dari sortiran tersebut. Dan kita kembali ke main. Nah, ini merupakan output juga dengan keterangan awal hasil selection sort itu merupakan kemudian dilanjutkan dengan hasil dari angka acak yang sudah diurut. Dan kita tes pada flowchartnya. Kita saya ingin menginputkan angkanya itu adalah 10. Nah, ini prosesnya sama kayak tadi saya jelaskan pada coding ini. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila banyak kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.